Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Aulia Aziz dari kelas 10 MIA 5 akan mempresentasikan tentang atom. Apa itu atom? Istilah atom berasal dari Yunani yang artinya tidak dapat dipotong atau dibagi-bagi lagi. Dalam ilmu kimia, atom adalah suatu dasar materi yang terdiri atas inti atom dan awan elektron yang bermuatan negatif. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus pada awal abad ke-4 sebelum Masehi. Menurut teorinya, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian yang sangat kecil yang akhirnya tidak bisa dibagi lagi, disebut atom. Lalu, teori tersebut terbantahkan oleh Aristoteles yang menganggap kehidupan ini disusun atas 4 elemen, yaitu air, api, bumi, dan udara. 2400 tahun setelahnya, John Dalton kembali mengangkat teori Demokritus. Tokoh pertama teori atom adalah Dalton. John Dalton menggambarkan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori pertamanya, materi tersusun dari partikel kecil yaitu atom. Yang kedua, unsur tersusun dari atom-atom sejenis. Yang ketiga, senyawa tersusun dari 2 atom atau lebih dari unsur-unsur yang berbeda. Satu molekul terdapat 2 atom atau lebih. Senyawa memiliki perbandingan massa yang tetap. Yang keempat, atom tidak dapat dimusnahkan. Tokoh kedua yaitu Thomson. Pada awal abad ke-20, C.C. Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola tersebut padat dan bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Berdasarkan hasil eksperimennya, proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan elektron, sehingga model atom Thomson menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang besar. Di dalam proton, terdapat elektron-elektron yang menetralkan adanya muatan positif dari proton. Menurut Thomson, atom terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatan yang merata. Di dalam muatan positif ini tersebar elektron dengan muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif. Secara garis besar, teori atom Thomson adalah atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif. Tokoh yang ketiga bernama Ernest Rutherford. Ia mengatakan bahwa atom mempunyai inti yang merupakan pusat massa yang kemudian dinamakan nukleus, dengan dikelilingi awan bermuatan negatif. Teorinya merupakan yang pertama, atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Kedua, jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Yang ketiga, partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom, berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Bila perbandingan 1:20.000 merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan. Tokoh keempat bernama Bohr. Bohr menggambarkan atom sebagai sebuah inti kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam orbit sirkuler mengelilingi inti. Mirip sistem tata surya, tetapi peran gaya gravitasi digantikan oleh gaya elektrostatik. Teorinya, yang pertama, elektron mengintari inti atom dalam orbit-orbit tertentu yang membentuk lingkaran. Kedua, elektron dalam tiap orbit mempunyai energi tertentu yang makin tinggi dengan makin besarnya lingkaran orbit. Ketiga, selama dalam orbitnya, elektron tidak memancarkan energi dan dikatakan dalam keadaan stasioner. Keempat, elektron dapat berpindah dari orbit yang lain jika mempunyai energi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, atom dalam molekul dikatakan dalam keadaan tingkat dasar apabila elektron memberi energi total terendah. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.